Hari ini yang saya mau share adalah Immanuel yang Tuhan janjikan buat kita adalah Wonderful Counselor. Artinya Wonderful Counselor kita adalah Immanuel. Dia bukan Wonderful Counselor yang harus kita datangi. Karena gini, kalau saudara-saudara pernah datang ke counselor, saudara-saudara pernah datang ke psikiater, yang pertama saudara yang harus cari dia. Setuju? Dan yang kedua, saudara harus ikutin jadwalnya dia. Saudara mau datang hari Senin jam 10 belum tentu bisa. Siapa tahu dia baru bisa hari Kamis jam 4 sore. Padahal yang namanya persoalan, kadang hari ini kita butuh pertolongan. Betul saudara? Nah, Yesus kita, Wonderful Counselor itu, God that always ready for us. Bu, suami ibu selalu ready buat ibu enggak? Enggak juga sih. Pak, istri bapak selalu ready buat bapak enggak? Iya, much of the time, tapi kadang-kadang juga enggak. Adik-adik muda, orang tua kalian selalu ready buat kalian enggak? Kalau perhatian mungkin pendeta, tapi kalau duit enggak juga. Ya. Tapi my Jesus is always ready for me. Tuhan Yesus saya selalu siap sedia buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara di rumah ketik di live chat saudara, Tuhan Yesus saya selalu siap sedia buat saya. Amin. Kepalkan tangan kanan saudara, kita deklarasikan Tuhan Yesus saya selalu siap sedia buat saya. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita kembali mulai dari Yesaya 9 ayat 5. Saya mau saudara ngerti betul bahwa He is our wonderful counselor. Artinya apapun yang saudara hadapi, kapanpun saudara menghadapinya, situasi apapun saudara menghadapinya, Yesus selalu siap. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk siapa saudara? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk apa? Kita. Dan yang diberikan untuk kita ini punya kuasa, karena lambang pemerintahan apa saudara? Ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang apa? Wonderful Counselor, Allah yang perkasa atau El Gibor, Bapa yang kekal, dan apa saudara? Raja damai. Klik. Nah, kita mau tahu Wonderful Counselor itu apa? Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya coba selidiki kata Immanuel, bukan hanya Allah beserta kita, tapi terjemahan aslinya bilang Allah yang selalu beserta kita dalam segala situasi dan keadaan. Sama-sama bilang sama saya, Allah yang selalu beserta saya dalam segala keadaan. Kadang-kala kita punya teman yang cuma ada di sekitar kita kalau lagi senang. Betul? Ada juga teman kita yang cuma datang pada kita kalau kita lagi susah. Ada teman kita yang kita asik kalau kita lagi susah. Kalau kita lagi senang nyusahin kita dia. Minjem duit lah. Tapi ada teman yang sama kita, cuman ada kalau senang, kalau susah dia hilang. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus asik untuk segala keadaan. Yang setuju sama saya bilang Yesus asik untuk segala keadaan. Sama-sama bilang Yesus asik untuk segala keadaan. Ketika Daud menjadi raja, dia Tuhan yang asik buat Daud. Amin. Ketika Daud harus menghadapi Goliat, dia Tuhan yang asik buat Daud. Ketika Yusuf dikhianati oleh istrinya Potifar, dia tetap Tuhan yang asik buat Yusuf. Ketika Yusuf di dalam penjara, dia tetap Tuhan yang asik buat Yusuf. Sehingga Yusuf tidak lari dari Tuhan, Yusuf tidak tertekan dalam penjara, dia tahu Tuhan itu asik buat dia. Tapi ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, dia tetap Tuhan yang asik dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Yesus selalu asik dalam segala keadaan.
Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Great. Lanjut. Aha. Klik. Ulangan 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka. Mereka itu siapa? Halo, mereka itu siapa? Orang-orang yang iri, orang-orang yang berjiwa pengkhianat, orang-orang munafik, orang-orang yang suka ngomongin sudah di belakang. Halo? Ada orang yang iri sama saudara? Saya yang suka iri sama mereka, pendeta. Ada orang yang suka iri sama saudara? Ada orang yang berjiwa pengkhianat? Ada orang yang suka fitnah saudara? Ada orang yang suka jahatin dan curangin saudara? Ada orang yang munafik di belakang saudara? Ayat ini bilang, janganlah gemetar karena mereka. Sama-sama bilang sama saya tidak akan gemetar. Ya tapi kan pendeta, mereka bisa nyakitin hati saya pendeta, tapi kan dia bisa curangin saya pendeta, dia kan bisa ngomongin saya dari belakang. Gak perlu, sebab Tuhan Allahmu ada apa? Di tengah-tengahmu. Itulah Immanuel, itulah Wonderful Counselor yang kita imani. Ada di tengah-tengah kita. Sebagai apa saudara? Allah yang besar dan dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, yang di tengah-tengah saya adalah Allah yang besar dan dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah, segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Yang pertama apa saudara? Allah yang besar. Yang kedua Allah yang kuat. Yang ketiga Allah yang dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Natal mengajar kita kesempurnaan rencana Allah. Waktu kita merayakan Natal, kita harus mengerti dulu rencana Allah sempurna buat hidup saya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang rencana Allah sempurna buat hidup saya. Enggak selamanya bisa kita pahami, tapi kita harus imani. Sama-sama bilang saya beriman. Saya nggak mau tahu situasi saudara hari ini. Tapi yang saya mau beritahu buat saudara, rencana Tuhan itu dahsyat. Sama seperti saudara main apa tuh? Yang sepotong-sepotong begitu tuh. Hah? Apa? Yang sepotong-sepotong gitu tuh. Puzzle gitu. Tahu puzzle? Jadi ada sebuah gambaran terus berantakan gitu. Waktu kita lihat begini, kalau saudara nggak pernah lihat gambar aslinya, saudara bisa putus asa. Ini gambar apaan nih? Nah, cara ngelihat puzzle mulainya dari cari sudutnya dulu. Cari apa saudara? Sudutnya dulu. Ketika saudara udah ketemu 4 sudut, baru saudara cari yang sejajarnya. Dari sejajarnya saudara akan ketemu langkah-langkah selanjutnya. Dan makin dekat, saudara mulai lihat gambaran aslinya. Setuju saudara? Kadang-kala hidup kita seperti itu. Kita lihat berantakan, kita lihat miserable, tapi kita tahu rencana Allah dahsyat. Amin. Waktu Maria dengar berita kamu akan mengandung dan melahirkan anak, itu pasalnya berantakan. Waktu Yusuf dikatakan jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, pasalnya berantakan. Tapi mereka taat, mereka jalanin, mereka ikutin, mereka tahu rencana Allah luar biasa. Mereka tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, hari depan saya gemilang. Stop nangisin masalah saudara. Stop selalu mikir rumah tangga saya nggak bahagia. Stop selalu mikir hidup saya susah. Setiap pagi bangun bilang rencana Tuhan dahsyat buat hidup saya. Kalau saudara cuma liatin masalah, lama-lama lu stres loh. Saya gembala yang sayang sama saudara, saya tidak rela lihat saudara stres. Bagaimana kita punya Tuhan yang besar tapi stres? Allah kita besar, Allah kita kuat, Allah kita dahsyat. Yuk kita main logika yuk. Kalau bapak saya kaya, mungkin nggak saya miskin?
Kalau bapak saya kaya, mungkin gak saya miskin? Mungkin. Kalau apa? Kalau saya ngelawan bapak saya. Setuju? Kalau bapak saya kaya, mungkin gak saya miskin? Mungkin. Kalau saya apa saudara? Melawan bapak saya. Pertanyaan saya selanjutnya. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang kuat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Mungkin gak saya menderita? Mungkin. Kalau saya melawan Tuhan. Setuju? Hari ini sama-sama bilang, saya gak mau melawan Tuhan. Saya hanya mau taat sama Tuhan. Kalau yang pertama sudah kita sepakati, saya nggak mau lawan Tuhan, saya mau taat sama Tuhan, maka langkah keduanya kita percaya rancangan Tuhan pasti luar biasa buat hidup kita. Katakan amin. 2025 adalah tahun pembuktian kuasa Tuhan. Kalau saya bilang 2025, semua bilang tahun pembuktian kuasa Tuhan. 2025 tahun pembuktian kuasa Tuhan. Kita akan lihat semua janji Tuhan tergenapi. Siapa yang setuju? Sama-sama bilang, saya akan lihat semua janji Tuhan tergenapi. Setuju? Alkitab sudah bilang siapa Immanuel itu, siapa Wonderful Counselor, Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat. Jangan mau lawan Tuhan. Jangan mau lari dari Tuhan. Kalau dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang dahsyat. Walaupun sekarang kita belum lihat apa-apa, tapi satu yang kita sepakati, rencana Tuhan besar buat hidup kita. That's why Christmas happen. Itu sebabnya Natal itu ada. Karena Allah turun tangan sendiri. Dan kalau Allah sudah turun tangan sendiri, setan gak bisa ngacoin. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan turun tangan sendiri, setan gak bisa ngacoin. Kita lihat selanjutnya. Bicara tentang Natal. Natal mengajar kepada kita kesempurnaan rencana Allah dalam kehidupan kita. Artinya Allah tidak hanya puas menyelamatkan kita. Amin. Jangan sudah pikir yang penting Tuhan udah kasih tempat ke sorga, sudah habis itu dia bilang sama kita bye. No. Dia turun sendiri. Karena level by level, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, Tuhan mau hidup kita dahsyat. Amin. Tahukah saudara, kalau hidup kita nggak minta banyak dari Tuhan, maka kita akan menguntungkan Tuhan, nggak betul? Pendeta, saya sebagai suami, saya nggak mau ngerepotin istri saya. Saya nyuci piring sendiri, saya ngepel sendiri, saya cuci baju sendiri. Itu betul. Saudara nggak akan ngerepotin istri. Saya sebagai istri pendeta nggak mau ngerepotin suami. Saya nggak pernah minta uang sama suami. Saya nggak pernah minta apa-apa sama suami. Itu betul nggak ngerepotin. Tapi tahu nggak saudara? Kalau kita nggak pernah minta apa-apa sama Tuhan, bukan berarti kita nggak pernah ngerepotin. Kita bodok. Bukan bodoh, bodok. Bodok itu bodok kali 7 tambah 9, saudara. Karena ketika kita nggak minta apa-apa sama Tuhan, Alkitab bilang apa? Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak minta. Buat Tuhan tidak sulit menyembuhkan penyakit saudara. Buat Tuhan sangat tidak repot memulihkan rumah tangga saudara. Kuncinya saya punya iman, saya yakini, saya percaya, saya jalani dan saya akan terima dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jangan saudara pikir Tuhan stres kalau saudara minta sesuatu. Tuhan berkati saya. Aduh, ini anak minta berkat lagi. No. Tuhan senang lihat anak-anaknya senang. Pak, engkau senang lihat anak-anakmu senang? Bu, engkau senang lihat anak-anakmu senang? Seorang ibu akan buat apa saja yang penting anak-anaknya senang. Dan saya mau beritahu, God has done that. Tuhan sudah buat itu. Dia sudah turun, tinggalkan sorga. Dia pastikan segala sesuatu yang dia sudah janjikan, dia berikan buat yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Ya, Natal mengajar kepada kita kesempurnaan rencana Allah dalam kehidupan kita. Artinya dia tidak hanya puas menyelamatkan kita, namun dia membawa kita pada level tertinggi. Alkitab berkata kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya kalau kita tidak mendapat yang Tuhan rencanakan buat kita, bukan salah Tuhan karena Tuhan sudah bayar harganya lunas. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai, klik. Nah, saya simpulkan begini, berarti Natal bukan hanya berbicara tentang penerimaan Allah dalam kesempurnaan kasih-Nya, klik. Namun Natal juga berbicara tentang apa? Tuntunan yang sempurna. Dia bukan hanya menerima kita apa adanya. Oke, kamu gagal, oke, kamu lemah, oke, kamu salah. Tapi setelah dia terima kita, dia persiapkan kita untuk mencapai yang terbaik. Tidak ada rencana Allah apapun selain yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada rencana apapun dari Allah kecuali yang terbaik. Waktu Tuhan melihat kita, selalu dia siapkan yang terbaik buat kita. Kita kadang-kadang cuma bersyukur, oh Tuhan terima saya apa adanya. Oh Tuhan ampuni dosa saya. Masa lalu saya yang gelap sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. But that is your past. How about your future? My God is not just only God of past, but He is God of future too. Allah saya bukan hanya Tuhan yang membereskan masa lalu saya, tapi Allah saya adalah Tuhan yang mempersiapkan hari depan yang cemerlang. Natal tahun ini harus menjadi titik balik dalam hidup kita, untuk kita bangkit dan percaya Allah akan bawa saya ke level yang lebih tinggi untuk masuk dalam kemuliaan-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya pelajari, sebagai Allah Immanuel, dia bekerja dalam 4 hal. Yang pertama, dia menuntun kita untuk nyaman di saat yang tidak nyaman. Ada hal-hal dalam hidup ini yang membawa suasana kita tidak nyaman. Waktu Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya, itu suasana yang tidak nyaman. Waktu tiba-tiba gembala melihat sinar terang menerpa wajahnya, itu saat yang tidak nyaman. Setuju? Waktu Yunus dibuang ke perut ikan, itu suasana yang tidak nyaman. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, itu saat yang tidak nyaman. Waktu bangsa Israel 400 tahun dijajah di Mesir, adalah suasana yang tidak nyaman. Tetapi hari ini saya mau bilang sama saudara, Immanuel memastikan kita bahwa Wonderful Counselor itu membuat suasana nyaman di saat tidak nyaman. Makanya selalu saya bilang, anak Tuhan bukan gak ada masalah, anak Tuhan gak ada stres. Bu, Pak, adik-adik muda, kalau jiwamu tertekan, jiwamu kecewa, jiwamu penuh dengan kepahitan, jangan salahkan keadaan. Periksa hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Karena anak-anak Tuhan Yesus akan tetap merasa nyaman di tengah situasi yang tidak nyaman. Makanya Yusuf bilang begini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. 2025 saya nggak berani jamin bahwa setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, sepanjang tahun itu pasti nyaman. Ada kalanya kau difitnah orang, ada saatnya kau diomongin orang. Tapi kalau kau tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, suasana hidupmu tetap nyaman. Saya berdoa jemaat yang oleh Tuhan percayakan itu saya gembalakan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Sepanjang 2025 saudara bisa tetap tersenyum. Sepanjang 2025 saudara tetap bisa bersemangat. Sepanjang 2025 ini saudara bisa tetap berpengharapan dalam Kristus. Sepanjang 2025 nanti engkau tetap bisa beriman dan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ingat, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya nyaman di saat yang tidak nyaman. Orang dunia itu angin-anginan. Orang dunia apa saudara? Orang dunia apa saudara?
Angin-anginan. Kalau suasananya enak ya saya bersyukur. Ya kalau suasana nggak enak bagaimana saya bisa bersyukur, pendeta? Tapi anak-anak Tuhan dalam segala perkara bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Untuk hal-hal yang saya tidak mengerti, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang, saya harus nyaman di tengah situasi yang tidak nyaman. Kalau saudara mulai tidak nyaman dan akhirnya ada kepahitan, ada kecewa, ada pemberontakan, ada ketertekanan, yang salah bukan keadaannya. Periksa kembali hubunganmu dengan Tuhan. Sudahkah saya yakin Tuhan saya tidak pernah gagal? Sudahkah saya yakin Tuhan saya adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat? Sudahkah saya yakin Dia tidak pernah mempermalukan saya, tapi selalu menyediakan yang terbaik buat saya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, saya pelajari sebagai Immanuel, Dia menuntun kita keluar dari zona kenyamanan, lalu menuju zona kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang puas dengan nyaman. Ada banyak orang puas dengan nyaman. Tahukah saudara, bangsa Israel ketika dijajah di Mesir selama 400 tahun, ujung-ujungnya menjadi apa? Nyaman. Ada banyak orang setelah merokok 20 tahun dia rasa nyaman. Ada banyak orang setelah selingkuh 15 tahun dia rasa nyaman. Ada banyak orang ketika dia hidup berbohong kiri kanan dia rasa nyaman. Ada banyak orang setelah hidup korupsi 10 tahun dia rasa nyaman. Dia pikir memang begini mau diapain. Dia nggak sadar bahwa dia dijajah oleh dosa. Sama-sama bilang sama saya harus keluar dari zona kenyamanan. 400 tahun bos, 400 tahun. Berapa saudara? 400 tahun. Dijajah di Mesir. Tiba-tiba Musa tell the truth. Tiba-tiba Musa bilang, kami harus keluar dari Mesir. Sebagian setuju, sebagian gak setuju. Musa jangan bikin gara-gara. Musa jangan bikin gara-gara. Tiba-tiba Musa mulai berjalan. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat. Tulah-tulah ini datang. Sebagian, ini gara-gara Musa bikin persoalan. Karena mereka sudah terlalu nyaman di Mesir. Tapi waktu berkat Tuhan dicurahkan, bangsa Israel bisa keluar bukan dengan tangan kosong. Mereka keluar dengan emas dan permata dari orang-orang Mesir. Mereka menyembah Musa. Mereka bilang luar biasa Musa. Musa telah menjadi pelepas buat kami. Musa telah membuat bangsa kami kembali bisa merdeka. Lalu apa yang terjadi? Sementara mereka lagi senang, euforia, kebahagiaan yang luar biasa, mereka berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Tapi depan laut Teberau, waktu mereka menengok ke belakang, mereka lihat Firaun mengejar. Apa yang terjadi? Mereka marah sama Musa, orang yang menolong mereka, orang yang menyadarkan mereka, orang yang membangkitkan iman mereka. Mereka marah dan mereka bilang, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Dengan lain kata, mereka bilang lebih baik kami tetap terjajah. Kami sudah nyaman dengan zona itu. Meskipun kami ditentang, meskipun kami diinjak, meskipun kami dijajah, tapi masih ada makanan dalam hidup kami. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak masuk pada zona kemuliaan, kita cuma ada pada zona kenyamanan. Kenyamanan bukanlah tempat anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kenyamanan bukan tempat anak Tuhan. Karena anak Tuhan harus masuk pada kemuliaan. Amin. Siap keluar dari zona kenyamanan? Kita nggak akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan kalau kita nggak berani keluar dari zona kenyamanan. Kadang-kadang kita udah nyaman jadi penjilat, nyaman jadi pengkhianat, nyaman jadi istri piaraan orang, nyaman tenggelam dalam dosa. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, saya harus keluar dari zona kenyamanan. Saya jalan dalam kemuliaan Tuhan. Selama saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama,
Immanuel menuntun kita sebagai wonderful counselor untuk kita nyaman di saat-saat yang tidak nyaman, sehingga hidup kita penuh syukur, hidup kita selalu penuh sukacita, hidup kita selalu penuh semangat. Yang kedua, Immanuel wonderful counselor, dia menuntun kita keluar dari zona kenyamanan. Kita berani tinggalkan zona kenyamanan karena kita mau berjalan menuju zona kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Immanuel wonderful counselor, dia menuntun kita untuk menikmati hal-hal yang belum kita pahami dan mengerti. Ketika Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya, dia belum ngerti. Ini maksudnya apa ya? Dan bukan hanya dia belum mengerti, dia dihujat banyak orang. Papanya pasti marah. Kamu ini aneh-aneh kok, ambil perempuan yang udah hamil gitu. Mamanya mungkin nangis. Yusuf, Mama ajar kamu takut akan Tuhan, tapi kamu kelakuannya. Saudara-saudaranya meninggalkan dia. Teman-temannya meninggalkan dia. Tapi dia berjalan terus. Sebagai gembala saya harus jelaskan sama saudara. Tidak semua hal dalam hidup ini kita mengerti. Yang setuju sama saya bilang tidak semua hal dalam hidup ini harus saya mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak semua hal dalam hidup ini harus saya mengerti. Sama-sama bilang tidak semua hal dalam hidup ini kita harus mengerti. Kenapa saya harus doa? Kenapa saya sudah doa tapi Tuhan gak buka jalan? Kenapa saya udah melayani Tuhan tapi saya menghadapi masalah yang berat? Kita nggak harus mengerti semuanya, tapi semuanya kita harus percaya Allah turut bekerja untuk melarang kebaikan. Setan mau tatkala kita nggak mengerti kita putus asa. Setan mau tatkala kita nggak mengerti kita nyalahkan Tuhan. Setan mau tatkala kita tidak mengerti, kita merasa setan begitu kuat menghancurkan kita. Tapi hari ini saya mau bilang, ketika saya tidak mengerti, itu hanya meyakinkan saya tidak bisa sendiri. Sama-sama bilang, untuk hal-hal yang saya belum mengerti, saya harus makin dekat sama Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Kenapa kita belum mengerti? Karena kita masih terlalu jauh dari Tuhan. Selalu saya bilang, kalau kita nggak mengerti lalu kita kecewa, kita nggak mengerti kita tinggalkan Tuhan, berarti kita masuk dalam jebakan iblis. Daud nggak bisa mengerti kenapa dia berbuat baik sama Saul, Saul berbuat jahat kepadanya. Tapi dengan bangga dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapapun boleh mencurangi aku, dia menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Oleh karena namanya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, ketika saya tidak mengerti, saya harus dekat sama Tuhan. Bu, dalam pernikahan, dalam keuangan, dalam keseharian, ada banyak hal yang kita nggak akan mengerti. Kadang-kala kita berkata, saya udah ngalah loh pendeta. Kadang-kala kita berkata, saya udah korban loh pendeta. Kadang-kala kita berkata, saya udah sabar loh pendeta. Kadang-kala kita pikir, saya udah melakukan yang terbaik loh pendeta. Tapi saya nggak tahu kenapa ini semua harus terjadi. Nggak apa-apa. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang saya pelajari, Natal juga berbicara bukan hanya penerimaan Allah dengan kasihnya, tapi tentang tuntunan yang sempurna. Satu, dia menuntun kita untuk nyaman di saat yang tidak nyaman. Dua, dia menuntun kita keluar dari zona kenyamanan kita untuk menuju zona kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dia menuntun kita untuk menikmati hal-hal yang belum kita pahami dan mengerti. Dan yang keempat, dia menuntun kita, haleluya, pada sebuah titik kehidupan yang dewasa dan puas. Amin, saudara. Itu yang saya bilang, kita beres dengan diri kita sendiri.
Kita bukan kekanak-kanakan yang gampang ngambek gitu. Kita bukan kekanak-kanakan yang gampang kecewa gitu. Kita bukan kekanak-kanakan yang gampang berontak gitu. Tapi kita ada pada sebuah titik di mana kita dewasa dan puas. Apa itu dewasa? Dewasa itu berarti siap menerima tanggung jawab. Apa itu dewasa? Apa itu dewasa? Karena dewasa itu menyadari makin berkualitas seseorang, makin dipercaya tanggung jawab yang besar. Setuju saudara? Ketika di kantor saudara dapat tanggung jawab yang berat, saudara mengerti berarti bos percaya sama saya. Betul? Saudara diangkat jadi direktur. Tapi presiden saudara setiap kali cuma manggil saudara untuk ngetik. Lama-lama saudara sakit hati. Gue bukan tata usaha. Karena direktur justru dipercaya tanggung jawab yang berat. Itulah dewasa. Setiap kali dia menghadapi tantangan, setiap kali dia menghadapi pergumulan, dia tahu Tuhan percaya pada saya. Saya diangkat pada level yang tinggi untuk dapat menjadi saksi kemuliaannya. Dewasa dan puas. Puas itu bukan berarti karena semua yang saya mau terjadi. Tapi puas itu ketika kita mencapai yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Dan itu yang saya bilang. Wonderful Counselor, Immanuel kita, menuntun kita pada sebuah titik kehidupan yang dewasa dan puas. Sehingga yang kita pikirkan dengan rencanakan, bagaimana kita berbagi bukan sekedar meraih. Kalau kita belum ada pada titik puas, maka yang ada kita masih lapar. Kita masih mencari. Bagaimana saya dipuji, kalau nggak dipuji saya tersinggung. Bagaimana saya bisa mendapatkan lagi. Akhirnya menjadi orang-orang yang rakus dan serakah. Sama-sama bilang sama saya rakus dan serakah. Sama-sama bilang sama saya rakus dan serakah. Dunia ini penuh dengan orang yang rakus dan serakah. Suami sedang berharap apalagi yang saya bisa dapat dari istri saya, apalagi yang saya bisa tuntut dari istri saya. Istri menjadi rakus dan serakah, apalagi yang saya bisa dapat dari suami saya. Tapi orang yang dewasa dan puas akan berkata, Tuhan terima kasih. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sungguh luar biasa. Saya mau jadi istri yang jadi berkat buat suami saya. Saya mau jadi anak Tuhan yang jadi berkat buat banyak orang. Saya mau jadi anak-anak muda yang menyatakan kemuliaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan. Karena apa yang Tuhan sediakan buat saya sungguh dahsyat dan luar biasa. Herodes kaya. Herodes punya semua. Herodes punya kekuasaan. Tapi dia rakus dan serakah. Setuju saudara? Yusuf dan Maria sederhana, gak punya apa-apa, tapi dewasa dan puas. Tidak ada tempat melahirkan, hanya di kandang. Tidak ada komplain. Yang dia sadar kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.